Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas akhir manajemen strategi dengan dosen pengampu Ibu Ika Purwanti, SPD MM. Anggota kelompok 5 terdiri dari Dianita Indahsari, kemudian Erna Pramidyawardani, Nazilatul Maghfirah, Rodotul Evita Nurlaili, Vivi Malaysia, kemudian Hafiz Baihaqi Amiruddin. Berdasarkan informasi berikut, kembangkan sebuah matriks space untuk perusahaan ABC. Kekuatan finansial Fs sama dengan plus 2, stabilitas lingkungan Es sama dengan min 6, keunggulan kompetitif Ca sama dengan min 2, kekuatan industri Is sama dengan plus 4. Jawabannya plus 2 min 6 min 2 plus 4 Fs sama dengan plus 2 menunjukkan bahwa perusahaan ABC memiliki kekuatan finansial yang sedang. Sedangkan Es sama dengan min 6 menunjukkan bahwa perusahaan ABC menghadapi ketidakstabilan lingkungan yang signifikan. Ca sama dengan min 2 menunjukkan bahwa perusahaan ABC memiliki keunggulan kompetitif yang rendah. Is sama dengan plus 4 menunjukkan bahwa perusahaan ABC beroperasi dalam industri yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan industri mendukung pertumbuhan. Diketahui sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X Ca plus Is sama dengan min 2 plus 4 sama dengan 2. Sumbu Y sama dengan Fs plus Es sama dengan plus 2 plus min 6. Hasilnya min 4. Diketahui sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari sumbu X, dapat menjumlahkan Ca ditambah Is sama dengan negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari sumbu Y dapat menjumlahkan Fs ditambah Es sama dengan 2 ditambah negatif 6 sama dengan min 4. Untuk hasilnya bisa dilihat di gambar tabel. Dari hasil matriks dapat dilihat bahwa garis vektor menuju ke arah kuadrat kompetitif atau kanan bawah dari matriks Batch, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan berada pada posisi yang menantang. Tingginya tingkat ketidakstabilan lingkungan dan rendahnya keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengambil tindakan untuk mengatasi tantangan. Adapun cara untuk mengatasi tantangan dengan mempertimbangkan diversifikasi, pengembangan keunggulan kompetitif, dan manajemen risiko lingkungan. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan informasi tabel di bawah, kembangkan sebuah matriks BCG dan matriks IE. Diketahui divisi 1 memiliki laba sebesar 10 juta, penjualan 100 juta, pangsa pasar relatif 0,2, tingkat pertumbuhan industri 20, skor bobot total IFE 1,6, skor bobot total EFE 2,5. Divisi kedua memiliki laba sebesar 15 juta, penjualan 50 juta, pangsa pasar relatif 0,5, tingkat pertumbuhan industri 0,10, skor bobot total IFE 3,1, skor bobot total EFE 1,8. Divisi ketiga memiliki laba sebesar 25 juta, penjualan 100 juta, pangsa pasar relatif 0,8, tingkat pertumbuhan industri 0,10, skor bobot total IFE 2,2, skor bobot total EFE 3,3. A. Matriks BCG. Diketahui divisi 1 memiliki pangsa pasar relatif sebesar 0,2, tingkat pertumbuhan industri 20, dan berada di kuadran pertanyaan, di mana divisi ini memiliki pertumbuhan pasar tinggi tetapi pangsa pasar relatif rendah. Perlu pertimbangan lebih lanjut untuk menentukan apakah mengembangkan lebih lanjut atau divestasi. Analisis dan investasi yang tepat
perusahaan dapat di posisi cash cow atau star. Strategi yang tepat untuk divisi ini yaitu seperti penetrasi pasar dan pengembangan pasar atau produk. Disarankan sebaiknya para investor melakukan investasi perusahaan yang mengalami cash cow dan tidak melakukan investasi di perusahaan dog. Divisi kedua memiliki pangsa pasar relatif sebesar 0,5, tingkat pertumbuhan industri 0,10 dan berada di kuadran anjing. Divisi ini memiliki pertumbuhan pasar rendah dan pangsa pasar relatif rendah. Keadaan ini menunjukkan bahwa produk atau bisnis tersebut mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan atau keuntungan perusahaan dan cenderung tidak menghasilkan banyak pendapatan. Divisi ketiga memiliki pangsa pasar relatif 0,8, tingkat pertumbuhan industri 0,10 dan berada di kuadran anjing, di mana divisi ini memiliki pertumbuhan pasar rendah dan pangsa pasar relatif rendah. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa produk atau bisnis tersebut mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan atau keuntungan perusahaan dan cenderung tidak menghasilkan banyak pendapatan. Matriks IE menggunakan dua dimensi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Divisi 1, skor bobot total 1,6, skor bobot total IFE 2,5, kategori IE range diverifikasi. Jika perusahaan berada dalam posisi range remen atau diverifikasi, keputusan tergantung pada tujuan strateginya. Range dapat mencakup pemotongan biaya atau pengurangan operasional, sementara diverifikasi melibatkan ekspansi ke bidang usaha baru. Matriks IE internal eksternal dapat membantu menganalisis faktor internal dan eksternal untuk memandu keputusan strategi. Dalam situasi seperti ini, strategi yang tepat yaitu pemangkasan biaya, fokus pada core competence, menganalisis pasar, inovasi produk atau pelayanan, akuisisi, dan manajemen risiko. Divisi 2, skor bobot total IFE 3,1, skor bobot total EFE 1,8, kategori IE Grow Diverifikasi Concentric. Jika matriks IE menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi pertumbuhan dengan fokus pada diverifikasi konsentrik, penting untuk memahami bahwa kesuksesan dalam diverifikasi konsentrik memerlukan perencanaan strategi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang pasar, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Strategi yang tepat seperti pengembangan produk baru, ekspansi pasar, optimasi proses operasional, dan meningkatkan kapabilitas karyawan. Divisi 3, skor bobot total IFE 2,2, skor bobot total EFE 3,3, kategori IE Grow konsentrasi melalui integrasi horizontal. Integrasi horizontal dapat menjadi strategi yang kuat untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang signifikan, tetapi juga memerlukan analisis pasar yang cermat, perencanaan yang baik, dan kemampuan manajemen risiko yang efektif. Strategi yang tepat yaitu penetrasi pasar, peningkatan data tawar dengan pemasok atau pelanggan, dan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Jika sebuah perusahaan menguasai pangsa pasar di industrinya, di manakah letak lingkaran dari matriks BCG? Jawabannya adalah jika sebuah perusahaan menguasai pangsa pasar di industri, lingkaran dari matriks BCG akan diletakkan pada kuadran 1, yaitu bintang. Hal ini
mengindikasikan bahwa divisi atau produk tersebut memiliki pangsa pasar yang besar di industri yang berkembang, sehingga berada dalam posisi yang kuat. Matriks BCG menggambarkan produk atau unit bisnis dalam 4 kuadran berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar relatif. Kuadran 1, yaitu bintang, menggambarkan divisi atau produk pasar besar di industri yang berkembang. Selanjutnya adalah penjelasan dari STAR dan KAUS. Kalau STAR, yaitu jika bisnis atau unit bisnis tersebut menguasai pangsa pasar yang tumbuh pesat, maka lebih mungkin ditempatkan dalam kategori STAR. STAR adalah bisnis yang memiliki pangsa pasar besar dan beroperasi di pasar yang tumbuh. Mereka mungkin membutuhkan investasi besar untuk mendukung pertumbuhan, tetapi juga memiliki untuk menjadi cash cow di masa depan. Kalau KAUS, yaitu jika sebuah bisnis atau unit bisnis menguasai pangsa pasar di industri dan beroperasi di pasar yang relatif matang atau stabil, maka kemungkinan besar akan ditempatkan dalam kategori cash cow. Cash cow adalah bisnis yang memiliki pangsa pasar besar dan menghasilkan arus kas yang kuat. Meskipun pertumbuhan pasar mungkin tidak setinggi kategori lain, cash cow dapat memberikan keuntungan yang stabil. Nah, dalam kedua kasus tersebut, yang penting adalah adanya dominasi pangsa pasar. Namun, penempatan yang lebih tepat antara cash cow dan STAR akan tergantung pada tingkat pertumbuhan pasar yang dialami oleh industri tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu strategi yang tepat mungkin mencakup penguatan keunggulan kompetitif internal, investasi lanjutan dalam pengembangan produk atau layanan, serta eksplorasi peluang diversifikasi yang cerdas. Perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan dan pengolahan risiko, dengan memfokuskan upaya pada inovasi dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Dengan menggabungkan elemen strategi, STAR, dan cash cow, perusahaan dapat menciptakan portofolio bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang diberikan, perusahaan tersebut bersaing di industri yang sangat tidak stabil. Oleh karena itu, titik yang sesuai pada sumbu ES matriks batch akan diletakkan pada sisi negatif dari sumbu ES sebesar negatif 7, yang menunjukkan stabilitas lingkungan yang rendah. Matriks batch digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis relatif dari divisi atau unit bisnis dalam pasar. Sumbu untuk matriks batch mewakili dua dimensi internal, yaitu kekuatan keuangan atau financial strength dengan simbol FS dan keunggulan competitive advantage dengan simbol CA, serta dua dimensi eksternal yaitu stabilitas lingkungan, environmental stability atau disimbolkan dengan ES, dan kekuatan industri disimbolkan dengan industri strength atau IS. Jika perusahaan bersaing di industri yang sangat tidak stabil, maka penilaian terhadap faktor stabilitas dalam matriks batch menjadi kritis. Faktor stabilitas dalam matriks batch berkaitan dengan tingkat ketidakpastian dan perubahan dalam lingkungan bisnis eksternal. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melibatkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Kemudian, memilih strategi yang responsif, fleksibel, dan inovatif untuk menghadapi ketidakpastian, yang melibatkan pemantauan kontinu terhadap tren pasar, investasi dalam teknologi terbaru,
pengembangan keunggulan kompetitif yang memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Kemudian, fokus pada diferensiasi produk, diferensi portofolio, kemitraan strategis juga membantu perusahaan untuk mengurangi risiko dan menjaga daya saing dalam lingkungan yang dinamis. Kemudian, pemahaman mendalam terhadap pelanggan dan kecepatan dalam mengimplementasikan perubahan strategis menjadi kunci kesuksesan di dalam industri yang tidak stabil. Demikian presentasi jawaban dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.